lestari, dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Ungkal bisa menjadi sentra durian unggulan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya lagi berada di kebun di Taman Durian untuk menengok lahan yang habis kita panen sebagian ya, singkongnya. Di sini nanti mau buat tempat pembesaran bibit-bibit ini, karena yang di sebelah sana sudah mulai rapat teman-teman. Jadi nanti kita mau pindahkan ke sini supaya perkembangannya lebih bisa maksimal ya. Ini ya, ini yang bibit baby kecil-kecil dulu, kecil-kecil kita pindah di polybag agak besar. Nanti kalau ini sudah percabangannya bagus, ini sudah kita lidi semua, nanti percabangannya bagus kita pindah lagi di planter bag. Jadi untuk persediaan bibit pada musim tanam tahun ini atau akhir tahun ini itu sangat melimpah. Jadi bagi teman-teman yang mau menanam durian itu bisa langsung datang ke lokasi di Desa Giling, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati, atau lewat WA yang tercantum di video ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin datang ke Pati itu akan hubungi WA Agus Widodo Pati itu, dan jika di wilayah Jabodetabek bisa menghubungi Bapak Solihin. Nomornya juga sudah saya cantumkan dalam video ini. Di awal video bisa teman-teman lihat, ini pule yang dulu kita dongkel, kita tanam di taman sini sudah mulai bagus. Dan di sini kita juga akan memberikan tutorial cara penggemburan tanah ya, penggemburan tanah pada tanaman durian. Jadi kalau kita awal-awal menanam durian itu harus sering juga digemburkan ya. Tujuannya apa? Supaya akar mudah dalam berkembang, dan yang kedua saat penyiraman air juga bisa merasuk ke dalam sehingga pertumbuhan pohon durian kita di saat musim kemarau tetap tidak terganggu atau tetap bagus. Ini bukti-buktinya ya teman-teman. Jika kita menanam durian di musim kemarau, penyiraman cukup, itu dia akan tetap berubus normal teman-teman. Dan ini kita bersihkan, rumput-rumputnya kita cangkul seperti ini. Dan ini tadi saya telat datang ke sini ya, sehingga ini sebenarnya sudah dibilang betul ya, betul karena sudah ada tempat penyiraman, tapi ini bekas-bekas penyiraman sehingga akar pada kelihatan. Ini harusnya ditimbun sedikit, ditimbun. Dan pengambilan tanah ini sebenarnya tidak dari dekat sini tapi dari jarak yang cukup jauh, sehingga kelihatan bagus atau tidak kelihatan wagu seperti ini. Ini kan kelihatannya kurang cantik. Paling enggak seperti itu. Nah, itu melebar langsam. Nah, ini durian-durian kita yang sudah mulai bagus ya. Ini tanam bulan yang bawah bulan November ya, yang sebelah atas ini bulan Desember. Ini tuh ke bawah. Nanti kita kasih lihat cara pembuatan atau penggemburan bawah pohon durian dan pembetulan tempat penyiraman sehingga penyiraman bisa maksimal. Kita bersihkan dulu bagian sini. Nah, pertama-tama dibersihkan yang bagian luar ya, bisa dengan cangkul dibesik seperti itu. Wes nek benak kono angkat dibruk. Nah, dibersihkan dulu. Ini setiap mungkin bisa 2 bulan sekali, bisa 1,5 bulan sekali dipantau ya teman-teman. Kalau sudah kelihatan tanahnya madet dan banyak keluar rumput-rumput seperti itu bisa dibersihkan. Awas lek perawan lek.
Jadi bersihkan dulu seperti ini. Yang bagian luar bisa dengan cangkul ya, karena ini tanam baru beberapa bulan, jadi akar belum sampai ke sini ya teman-teman. Nah, itu. Ini kita mau lebarkan juga tempat penyiramannya karena pertumbuhan cabang ini sudah keluar ya. Tadinya ini sejajar dengan bawah dan sekarang sudah mulai keluar, jadi kita bikin lebih melebar lagi. Jadi gundukannya kita bikin lebih melebar. Waton leh. Nah, yang di bawahnya situ dibersihkan secara manual di waton. Itu sekalian kita gemburkan ya. Jadi nanti kalau di waton, sering di waton gini tanahnya gembur teman-teman. Jadi kalau bisa malah pakai yang seperti garpu itu sambil digemburkan sedikit-sedikit biar saat penyiraman air bisa masuk ke dalam ya. Kalau ini tidak sering dibersihkan rumputnya dengan dicabut seperti itu, nanti dibiarkan terus, itu nanti saat penyiraman itu kelihatan basah, tapi basah cuma di bagian atas saja. Itu sebenarnya di bawah itu banyak beberapa senti bawahnya kering teman-teman. Tapi kalau kita bersihkan yang jauh bisa dengan cangkul. Sering kita bersihkan seperti ini, dan penyiraman itu harus benar-benar maksimal sampai menggenang. Nanti tempat penyiramannya coba kita kasih lihat ya, pembikinan untuk melebaran. Ini akar sudah sampai sini oleh akarnya tekan gini loh, aja sampai kenangan dijabuti wae. Nah, ini diambilkan dari luar sak njabane lek. Jadi semakin melebar. Besar melebar seperti itu. Kok adoh lah lek kok serat adoh. Jenora kita jenggli. Nah, seperti ini ya. Diambilkan dari luaran pohon ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jangan diambilkan dekat, nanti malah kelihatan kurang bagus. Nah, jadi ditutup di luaran yang tadi ya, bekas yang tadi ditutup. Ada lah lek. Nah, seperti itu. Jadi nanti saat penyiraman bisa maksimal. Nah, ini juga nanti kita bersihkan semua ya. Itu sampai bawah sana tanamannya tetap subur-subur. Apalagi nanti sudah tidak ada penghalang singkong ya. Yang di sana sih tidak kita panen teman-teman. Di sana tetap singkongnya masih kita biarkan sampai bulan 9-10 lah nantilah. Nanti baru kita panen, soalnya kurang maksimal hasilnya kalau tidak 10 bulan sampai 12 bulan ya singkong. Ini ke sana nanti kalau sudah tidak terhalang lagi ya dengan singkong ini, mungkin perkembangannya bisa lebih bagus lah gitu teman-teman. Saya perkirakan habis musim hujan tahun depan tuh tanaman kita sudah bagus-bagus mudah-mudahan. Tapi di sini memang terkendala itu karena ini di ketinggian ya, itu sering ada angin kencang ya, seperti yang saya videokan tahun kemarin tuh, angin kencang sampai daunnya habis ya teman-teman. Nah, rumputnya dibersihkan dulu, dicak seperti itu, baru sampai ketap deh. Itu seperti itu, jadi melebar. Ini untuk tempat penyiraman, dan nanti setelah masuk musim penghujan kita tinggal geser pembatasnya keluar, sudah membentuk gundukan, dan saat hujan deras tidak bacak atau tidak tergenang air ya. Karena kalau kita tanam tanaman itu, durian itu saat musim kemarau itu harus benar-benar cukup air, tapi di saat musim penghujan tidak boleh tergenang air karena bisa busuk akar atau bacak ya teman-teman. kan kayak ngajak mari bacakan ya kan. Iku tawar-awar jika elek sok lek. Iya nunggae karo golok sing gede. Jarak piye? Iya jarak betul ya. Diinjek-injek seperti itu.
nanti pembatasnya makin keluar, jadi berjajar dengan ujung daun. Jadi gundukan ini jangan terus sekali bikin untuk selamanya, bukan ya teman-teman. Jadi gundukan tanah ini atau tempat penyiraman ini semakin lama semakin melebar mengikuti perkembangan pohon teman-teman. Seperti itu. Kalau kita ambilkan dari sebelah sini, kita gali, kita naikkan ke atas, nanti juga ini makin kelihatan semakin ke atas. Tapi kalau kita ambilkan dari kejauhan gini, nanti akan langsam. Jadi intinya kalau musim kalau orang Jawa bilang itu kalau musim kemarau itu bathok melumah, nah, kalau musim penghujan bathok mengurep, itu loh. Jadi kayak apa ya, kayak mangkok, jangan kayak kukusan. Oh, ini kayak kukusan ini masukkan. Ya mangkok ini. Subur sekali nih durian. Nanti di sini jadi tempat orang berburu buah durian, mudah-mudahan ini. Ini lahannya subur sekali ya teman-teman. Mantap ini. Ini juga kalau kita mengambilkan tanah dari luaran sana ya untuk memperlebar gundukan ini, itu jadi akar itu saat menembus ke sini kan tanahnya tanah gembur ini, nggak tanah padat gitu ya, jadi lebih mudah teman-teman. Jadi rahasianya itu sebenarnya ya sepele seperti ini. Kalau kita tanaman durian itu biar cepat besar, perkembangannya normal ya harus sering kita gemburkan. Kita harus tahu, kita belajar dari pengalaman ya. Kalau kita tanam durian kok terus kita siram terus, itu ya sebenarnya ya kalau nggak sering digemburkan, nggak dilebarkan seperti ini ya kelihatan basah, tapi sebenarnya tanahnya semakin madet ya. Jadi basah cuma hanya di atas. Kalau kasih pembatas seperti ini nanti kita siram sampai menggenang, akhirnya yang di dalam tanah juga basah, yang keluar sini juga basah. Jadi akar itu mudah menembus, gitu loh rahasianya teman-teman. Jadi tanaman itu kalau akarnya melebar berarti perkembangan pohonnya juga bagus. Kalau perkembangan pohonnya kok kerdil, berarti dia itu akarnya susah berkembang, susah menembus. Jadi kebanyakan masalah-masalah durian itu sebenarnya kebanyakan terjadi dari permasalahan di akar ya teman-teman. Itu baik hama itu yang paling fatal itu akar ya. Kalau sudah diserang hama uret teman, kayak jamur akar gitu ya susah. Kalau di batang kan memang dari luaran sudah kelihatan teman-teman. Tapi kalau nyerangnya di akar kita harus mengenali ciri-cirinya. Seperti ujung daun kok trubus, tiba-tiba kok kering, itu terjadi masalah akar. Wah, nih udah mulai dibikin, udah bagus ya, seperti itu mas. Jadi penyiramannya bisa benar-benar bisa maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Nanti semuanya kita bikin seperti ini. Nanti sela-sela ini kita manfaatkan untuk pembesaran bibit durian yang di atas, kita bawa ke sini. Terima kasih, itu sedikit ulasan tentang bagaimana cara penggemburan tanah dan perubahan tempat penyiraman mengikuti perkembangan pohon kita. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.